Sejak penciptaannya, Tuhan telah menitipkan surga di tengah kota Gorontalo. Surga itu berupa sebuah danau yang indah, berair jernih menyejukkan mata. Hidup berbagai jenis hewan air di dalamnya, menyenangkan hati bagi yang melihatnya, serta mendatangkan rejeki bagi penduduk di sekitarnya. Di sepanjang bibir danau banyak ditumbuhi pohon jeruk purut, yang dalam bahasa Gorontalo disebut limo tutu. Maka oleh masyarakat Gorontalo kala itu, danau tersebut dinamai Bulalo Lolimoto, yang sekarang dikenal dengan nama Danau Limboto. Pesona Danau Limboto telah menghipnotis banyak orang, sehingga seorang seniman Gorontalo mengabadikannya dalam sebuah lagu Gorontalo yang masih terdengar hingga saat ini. Danau Limboto telah memberi sumbangsi yang tak ternilai bagi masyarakat Gorontalo, baik sebagai sumber penghidupan para nelayan dan masyarakat sekitar danau, juga sebagai objek wisata yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, sekaligus devisa bagi pemerintah daerah. Di tahun 70-an itu saya kan masih anak-anak, masih sekolah SD. Ya kisahnya kalau masih SD itu kami kalau ke sekolah mandi dulu di danau. Karena memang danau pada saat itu masih kelihatan bersih. Belum ada eceng gondok, belum ada rumput-rumput liar, ini belum ada kelihatan di sini. Jadi kelihatan ini masih bersih sekali. Dan masih aman untuk kalau kita manfaatkan untuk mandi-mandi di situ. Sejak zaman penjajahan Belanda, di Danau Limboto telah berdiri pelabuhan dan pasar ikan yang dibangun pada tahun 1932 dan digunakan sebagai tempat pelelangan ikan dari Danau Limboto. Danau Limboto merupakan salah satu aset sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, yang memiliki peran penting dalam wilayah tersebut, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Limboto. Secara fungsional, danau ini memiliki peran penting sebagai sumber air bagi banyak keperluan, mulai dari konservasi keanekaragaman hayati, budidaya perikanan, daerah tangkapan air tanah untuk cekungan air tanah Gorontalo, pengendalian banjir pada daerah aliran Sungai Limboto, serta rekreasi dan pariwisata. Dalam kurun waktu 74 tahun 1932 hingga 2006, Danau Limboto berkurang menjadi 3.000 hektar dari luas semula 8.000 hektar. Dengan kedalaman rata-rata 2,5 meter dari kedalaman semula 32 meter. Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan, diperkirakan dalam 25 tahun ke depan, Danau Limboto akan hilang. Hingga kini, proses penyusutan terus berlangsung. Di sekitar danau berdiri pemukiman penduduk.
keramba ikan membentuk koloni sendiri di tengah atau pinggiran danau. Enceng gondok yang tumbuh membentuk sebuah pulau, bahkan menyebar hingga di luar danau. Manusia telah mempercepat kerusakan Danau Limboto. Berbicara masalah mengenai Danau Limboto itu tentunya sangat riskan karena Danau Limboto ini diapit oleh 23 sungai yang langsung bermuara ke Danau Limboto. Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa sampai terbentuk lahan-lahan yang ada di kawasan itu diakibatkan oleh sedimen yang dibawa langsung dari 23 sungai tersebut. Tentunya yang harus kita jaga untuk terjaganya ekosistem yang ada di Danau Limboto ini butuh kerjasama yang kuat, artinya dari tingkat bawah sampai atas ya. Baik dari pemerintah, masyarakat, bahkan adat dan budaya yang ada di kawasan Danau Limboto itu. Saat ini beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan punahnya jenis biota endemik. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo melalui tim teknis kajian sempadan Danau Limboto menyatakan bahwa Danau Limboto merupakan danau paparan banjir yang terletak di dua wilayah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo yang termasuk dalam wilayah Sungai Limboto Bolangobone. Salah satu upaya yang harus segera dilakukan demi penyelamatan Danau Limboto adalah penetapan garis sempadan Danau Limboto. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau, yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau sekaligus sebagai penyangga antara ekosistem perairan danau dan daratan demi menjaga kelangsungan fungsi danau. Dasar hukum penetapan garis sempadan danau adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. (15) Danau prioritas nasional: Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Meninjau, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Tondano, Danau Kaskade Mahakam, Melintang, Semayang, dan Jempang di Kalimantan Timur, Danau Sentarum, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani. Sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 350/KPTS/M/2023 tentang penetapan garis sempadan Danau Limboto pada wilayah Sungai Limboto Bolangobone, bahwa menetapkan garis sempadan Danau Limboto yang paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi bagian luar badan danau yang bertanggul dan 100 meter dari tepi bagian danau yang tidak bertanggul serta merupakan kawasan terbuka hijau dengan elevasi 5,5 meter di atas permukaan laut. Danau Limboto memiliki luas total 4.410,72 hektar yang terdiri dari luas badan air Danau Limboto seluas 4.028,48 hektar dan luas sempadan Danau Limboto seluas 382,24 hektar. Dalam keputusan Menteri PUPR tersebut dijelaskan bahwa sempadan Danau Limboto hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga dan atau aktivitas budaya dan keagamaan,
Bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan ketenagalistrikan. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan, pada sempadan Danau Limboto dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran air masuk atau keluar danau. Hal ini dimaksudkan agar upaya kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan menjaga fungsi danau agar tidak terganggu aktivitas yang berkembang di sekitarnya, menjaga kelestarian danau, dan membatasi daya rusak air danau terhadap lingkungannya. Surga titipan Tuhan itu kini sedang sekarat. Hanya waktu yang tahu kapan dia akan pergi meninggalkan kita. Akankah kita hanya menjadi saksi hidup atas matinya sebuah sumber kehidupan? Atau dengan kesadaran yang besar ikut mengambil peran walau hanya secuil? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Meski menemui rintangan dan hambatan, walau hanya dengan usaha kecil tak berarti, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo telah menunjukkan rasa cintanya pada Gorontalo, pada Danau Limboto, pada Indonesia. Bagaimana dengan kalian?